Pada tahun 1935 di Cina, tepatnya di sebuah kota bernama Posan, sebagian besar masyarakatnya sangat menyukai bela diri. Saat itu terdapat banyak perguruan kungfu, masing-masing memiliki gaya dan jurus khas dalam setiap gerakan mereka. Cerita ini berfokus pada seorang suami sekaligus ayah dari keluarga terpandang di kota itu. Ya, dialah Ip Man, sang pelopor bela diri Wing Chun. Berbeda dengan kebanyakan master atau pendekar lain di Posan yang membuka perguruan, Ip Man memilih untuk tidak mengajarkan teknik bela dirinya kepada sembarang orang. Suatu hari, Ip Man kedatangan seorang tamu bernama Master Le, seorang ahli bela diri dari salah satu perguruan terkenal. Tentu saja kedatangannya bertujuan untuk menjajal kemampuan Ip Man sekaligus membuktikan bahwa perguruannya adalah yang terbaik. Setelah istri dan anaknya diminta pergi sebentar, Ip Man dan Master Le langsung memulai pertarungan. Namun belum sampai 10 detik, Master Le sudah terjatuh karena tak mampu menahan serangan-serangan cepat dari Ip Man. Tanpa mereka sadari, seorang pemuda bernama Dayat sedang mengambil layangan dan secara tidak sengaja menyaksikan pertarungan itu. Setelah duel selesai dan Master Le hendak pulang, ia dengan malu meminta agar hasil pertarungan tersebut tidak diceritakan kepada siapapun. Ia takut jika orang-orang tahu dirinya kalah, perguruannya akan kehilangan murid. Namun, kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Dayat langsung menceritakan kejadian tadi kepada semua orang di restoran. Ketika salah satu murid Master Le mendengarnya, ia segera melapor kepada gurunya. Tak lama kemudian, Master Le datang ke restoran untuk mengklarifikasi nama baiknya. Kebetulan, Ip Man juga berada di sana saat seorang kepala polisi bernama Pak Lili datang untuk membubarkan keributan. Dengan sombong, Pak Lili memamerkan pistolnya dan berkata bahwa seni bela diri sudah tidak berguna di zaman modern. Namun, ia langsung terdiam ketika Ip Man dengan mudah melucuti senjatanya. Setelah keributan selesai, Ip Man kembali melanjutkan urusannya. Ia bertemu sahabatnya, seorang pengusaha yang mengajaknya bekerja sama dalam bisnis penggilingan kapas. Karena cukup kaya dan menghargai persahabatan, Ip Man pun bersedia berinvestasi. Tak lama kemudian datang seorang tamu lain bernama Tailin, kakak dari Dayat. Sama seperti master-master lain, Tailin datang untuk menguji kemampuan Ip Man yang dianggap sebagai pendekar terbaik di kota Posan. Pertarungan mereka berlangsung singkat dan disaksikan warga dari balik pagar. Namun duel segera berakhir setelah Nyonya Ip Man memberi tatapan tajam pertanda mereka harus segera pergi. Meski begitu, Tailin tetap menghormati sosok Ip Man yang dianggap bijaksana dan rendah hati. Beberapa waktu kemudian muncullah rombongan pendekar yang dipimpin seorang petarung brutal bernama Jin. Ia datang dari luar kota setelah mendengar bahwa Posan adalah pusat para ahli bela diri. Jin berniat menantang satu persatu master kungfu untuk membuktikan kehebatannya. Perguruan pertama yang didatanginya langsung dikalahkan dengan mudah. Begitu juga dengan perguruan kedua yang menggunakan pedang khas Cina. Tak ada satupun guru yang mampu menandinginya.
Kini giliran Master Le yang menghadapi Jin. Pertarungan berlangsung lebih sengit dibanding sebelumnya. Meski Master Le mengeluarkan seluruh kemampuannya, Jin tetap berhasil mengalahkannya. Setelah puas menang, Jin dan kawan-kawannya makan mie di pinggir jalan sambil membicarakan rencana membuka perguruan sendiri. Mereka yakin akan memiliki banyak murid karena tidak ada master di Posan yang mampu mengalahkan mereka. Namun penjual mie tiba-tiba berkata, kalau kalian merasa paling hebat, lawan saja IP Man. Tanpa membuang waktu, Jin dan rombongannya langsung mendatangi rumah IP Man. Saat itu, IP Man sedang berkumpul bersama keluarga. Awalnya, istrinya melarang ia bertarung. Namun setelah Jin mengejek bahwa IP Man takut pada istrinya, sang nyonya justru keluar dan berkata, silakan bertarung, tapi jangan sampai ada barang rumah yang rusak. Warga dan Pak Lili menunggu di luar rumah sementara duel dimulai. Wing Chun, Ye Man. Pertarungan berlangsung sangat sengit, pot bunga pecah terkena tendangan, meja dan gelas hancur akibat serangan Jin yang brutal. Bahkan ketika anak IP Man masuk sambil bermain pedang-pedangan, pertarungan sempat dihentikan sejenak. Namun akhirnya Jin harus mengakui kehebatan IP Man setelah terkena serangan telak yang membuatnya jatuh pingsan. Meski sempat menggunakan pedang, Jin tetap kalah. IP Man bahkan hanya memakai kemoceng sebagai senjata. Semua warga bersorak gembira melihat jagoan mereka menang. Tahun 1937, Jepang mulai menjajah Cina. Kota Posan yang dahulu damai kini berubah menjadi medan perang. Kehidupan IP Man pun berubah drastis. Dari seorang bangsawan terpandang, kini ia hidup miskin bersama keluarganya di rumah kecil. Karena tidak memiliki keahlian selain bela diri, IP Man terpaksa menjual barang-barang berharganya demi membeli beras. Di tengah kesulitan itu, ia kembali bertemu sahabat pengusahanya yang kini memiliki pabrik penggilingan kapas meski bisnisnya ikut terpuruk akibat penjajahan. Ketika persediaan makanan habis, IP Man mulai mencari pekerjaan dan akhirnya bekerja bersama warga lain. Di sana, ia bertemu kembali dengan Tailin. Saat jam istirahat, IP Man memilih menyimpan jatah makannya untuk istri dan anaknya di rumah. Melihat hal itu, Tailin diam-diam memberikan makanannya kepada IP Man sambil berpura-pura sudah kenyang. Tak lama kemudian, tentara Jepang datang dipimpin seorang penerjemah yang ternyata adalah Pak Lili, mantan kepala polisi. Mereka mencari para ahli bela diri untuk dibawa ke markas Jepang dan diikut sertakan dalam turnamen dengan hadiah 1 karung beras. Tailin langsung mendaftar diikuti beberapa ahli bela diri lainnya, namun IP Man memilih tidak ikut karena masih memikirkan keluarganya. Di markas Jepang, seorang jenderal Jepang yang sangat menyukai bela diri mengadakan turnamen untuk mencari petarung kuat. Banyak master Cina dipaksa bertarung melawan petarung Jepang. Tailin akhirnya tewas dalam pertarungan brutal melawan sang jenderal.
Keesokan harinya, Ip Man mengetahui kabar kematian Tai Lin. 咁咩？我唔知啊。 Demi membalas mereka yang gugur sekaligus menunjukkan martabat bangsa Cina, Ip Man menantang 10 petarung Jepang sekaligus. 我要打10個。 Permintaan itu membuat semua orang terkejut. Namun di arena pertarungan, Ip Man menunjukkan kekuatan Wing Chun yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan 10 petarung tanpa kesulitan berarti. Kemenangan itu membuat nama Ip Man semakin dikenal. Sang jenderal Jepang pun tertarik dan memaksa Ip Man untuk melatih tentara Jepang. Tetapi Ip Man menolak mengkhianati bangsanya sendiri. Akhirnya, duel penentuan antara Ip Man dan sang jenderal pun terjadi. Di hadapan banyak orang, Ip Man berhasil mendominasi pertarungan. Meski jenderal meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, Ip Man tetap berada di level yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, sang jenderal kalah telak. Melihat komandannya dipermalukan, wakil jenderal menembak Ip Man. Beruntung lukanya tidak fatal. Rakyat Cina yang menyaksikan kejadian itu akhirnya bangkit melawan dan berhasil memukul mundur tentara Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah dan perang pun berakhir setelah 8 tahun penjajahan. Pada tahun 1949, Ip Man tinggal di Hong Kong dan membuka sekolah Wing Chun pertamanya. Dari sanalah lahir banyak murid berbakat, termasuk legenda yang memperkenalkan kungfu ke seluruh dunia, yaitu Bruce Lee. Cerita film ID pun selesai.